Hari ini kita belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang kelima. Mari kita belajar bersama ya nak. Baik, kita akan menyelesaikan permasalahan keliling atau luas persegi dan persegi panjang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan luas dan keliling persegi. Masih ingat ya nak? Persegi itu dan persegi panjang adalah bangun datar. Dikatakan persegi karena panjang sisinya sama ya nak? Jadi luas persegi rumusnya sisi dikali sisi. Masih ingat ya? Kemudian keliling persegi rumusnya 4 kali sisi. 4 kali sisi ya nak? Atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Maka 4 kali sisi. Kemudian persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Jadi kalau persegi panjang, panjangnya dan lebarnya dikalikan ya nak. Kalau di sini tadi persegi sisinya dikalikan karena sama panjangnya maka sisi kali sisi. Kalau di sini panjang kali lebar ya nak. Kalau persegi panjang. Kemudian keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Itu rumusnya ya nak. Diingat ya. Baik. Sekarang kita akan menghitung luas persegi panjang. Karena menghitung luas persegi panjang ini dapat dilakukan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya di sini ada contoh, kita perhatikan baik-baik ya nak. Nah, luas lantai ruangan berbentuk persegi panjang. Jadi bentuk ruangannya berbentuk persegi panjang ya nak. Dengan panjang 9 meter dan lebarnya 6 meter. Ya, satuan panjangnya meter ya nak. Nah, ubin lantai berukuran 30 cm dikali 30 cm. Berarti berbentuk apa ini? Berbentuk persegi ya nak. Karena sama panjang sisinya 30. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak ubin untuk menutupi seluruh permukaan lantai? Jadi lantai yang luasnya 9 meter, yang panjangnya 9 meter dan lebarnya 6 meter, ini semua dilapisi dengan ubin atau ditutupi ubin. Nah, misalnya seperti keramik lah itu ya nak. Nah, keramiknya ukurannya 30 kali 30 cm. Nah, maka kita hitung dulu yang pertama luas persegi panjangnya atau luas lantai ruangannya. Tadi panjangnya 9 meter dan lebarnya 6 meter, maka panjang kali lebar adalah 9 meter dikali 6 meter. Nah, 9 kali 6 54 ya nak. Maka di sini luas lantai ruangannya 54 meter persegi. Nah, karena di sini ukuran lantai ubinnya atau ubin lantainya sentimeter satuannya, maka meter ini akan kita ubah ke sentimeter. Nah, mengubah ke sentimeter. Nah, 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm ya nak. Persegi. Maka 54 meter dikali 10.000. Maka ini menjadi 540.000 cm persegi. Ya. Nah,
Masih ingat kan tangga satuan panjang? Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Masih ingat ya nak? Nah, boleh juga yang 9 meter ini langsung kita ubah menjadi 900 cm. Nah, masih ingat ya dari sini ya nak? Dari meter ke sentimeter. Dari meter menjadi sentimeter, itu berapa tangga dia turun? Kita hitung 1, 2. Jadi 2 tangga. Kalau 2 tangga di sini berarti dikali 100 ya nak. Karena apa? Kalau turun 1 tangga dikali 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Jadi karena di sini dia turun, nak panahnya ke bawah sebutnya nak, turun 2 tangga berarti dikali 100 ya nak. 10 kali 10 karena 2 kali. Nah, maka 100 dikali 100. Nah, maka di sini 9 meter menjadi 900 cm. 6 meter menjadi 600 cm. Kita ubah ke cm ya nak. Nah, 9 kali 6 sama dengan 54. Tambah nolnya di sini 4 ya nak, maka 540.000 cm persegi sama dengan yang di atas ya nak. Karena di sini dia sudah meter persegi, maka tadi 2 langkah dikali 100. Nah, pangkat 2 atau dikali 100 lagi, maka dikali 10.000 di sini ya nak. Nah, maka luas lantai ruangan itu 540.000 cm persegi. Kemudian luas ubinnya berapa atau luas keramiknya? 30 kali 30 tadi ya nak. Maka 900 cm persegi lah luas satu ubin. Nah, sekarang pertanyaannya berapa ubin di ruangan tersebut seluruhnya? Karena tadi luas satu ubin 900 cm persegi, maka kita bagikan ya nak, banyak ubin yang diperlukan, maka 540.000 cm persegi dibagi ya nak, dibagi 900 cm persegi. Ini satu ubinnya 900 cm persegi. Luas lantai seluruhnya 540.000 cm persegi. Maka kita bagi. Nah, 540 dibagi 540.000 dibagi 900 sama dengan 600 ya nak. Ini mudahnya membagi ini. 54 dibagi 9 ya. Saya buat di sini ya nak. 540 540.000 ya dibagi 900. Oke, diperhatikan ya nak. Nah, 9 kali berapa supaya 54? 9 kali 6 ya. Ini kita matikan, ini kita matikan, sisalah nolnya 2 ya kan. Langsung saja masukkan di sini 2 nak ya. Jadi 9 kali 6 itu 54. Tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. 540.000 ya nak. Nah, jadi 600 lah di sini. Oke. Nah, jadi banyak ubin yang diperlukan untuk menutupi luas permukaan lantai itu adalah 600 ubin. Oke, begitu caranya ya nak. Kalau kamu kurang mengerti, boleh diulang-ulang video kita ini ya. Nah ya, tapi yang terpenting ini harus diingat ya nak. Tangganya ini ingat, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Turun 1 tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10. Nah, karena di sini tadi meter persegi, maka 2 tangga ya nak dikali 100 ya, dikali 2 dikali 100 lagi karena dia pangkat 2 di sini, maka 10.000 lah dia. Kalau
1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi ya nak. Atau boleh tadi langsung pakai ini juga boleh. Oke, begitulah cara menghitung luas persegi panjang yang dihubungkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dimengerti ya nak. Nah, setelah ini kita akan belajar kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait, yang berhubungan maksudnya ya nak. Nah, misalnya ya, kita tahu di daerah perkotaan itu banyak sekali perkantoran, mal, dan pertokoan. Nah, maka pekerjaan apa yang ada di perkotaan? Ya, di perkotaan karena banyak mal, perkantoran, pertokoan, maka jenis pekerjaan yang ada di kota banyak adalah karyawan kantor atau karyawan pabrik ya nak. Kemudian ada satpam, kemudian ada penjaga toko, ada pemilik toko. Ya, bisa juga ada pegawai kantor ya nak, pegawai kantor swasta ataupun pegawai negeri. Ya, itulah pekerjaan yang banyak di perkotaan. Nah, mengapa seperti itu? Ya, di perkotaan kan banyak perkantoran, pabrik, ada pabriknya juga, ada mall, dan ada pertokoan ya nak. Jadi pekerjaan yang banyak di perkotaan itu adalah karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Nah, misalnya seperti ini pegawai kantor, ya kan? Di swasta ataupun di negeri. Kemudian di pedesaan. Di pedesaan itu banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, biasanya ini dataran tinggi dan dataran rendah ya nak. Nah, jenis pekerjaan yang ada di pedesaan ini banyak petani. Kenapa? Karena banyak lahan pertanian ya nak, perkebunan dan peternakan juga. Nah, banyak pemilik lahan, ada distributor pertanian, ya kan? Kemudian ada juga pedagang peternak. Kemudian ada penjual pakan ternak. Nah, inilah pekerjaan yang terdapat di pedesaan, ya kan? Sesuai dengan daerahnya, ya kan? Jadi, jenis pekerjaan disebut daerah itu tergantung kondisi daerahnya. Nah, karena dia daerah pedesaan, tentu banyak pertanian, perkebunan, dan peternakan ya nak. Sedangkan perkantoran tadi banyak perkantoran, banyak mall, banyak pertokoan. Nah, jadi pekerjaan yang ada di situ juga ya sesuaikan dengan apa saja yang terdapat di perkotaan tersebut ya. Nah, inilah contoh-contoh kegiatan pekerjaan ya terkait yang ada di perkotaan dan di pedesaan. Nah, ini misalnya nak, ini adalah kota ya kan, banyak gedung-gedung kantor, ada mall, toko-toko, ada banyak di sini gedung-gedung mewah. Nah, maka tadi pekerjaan yang ada di sini apa saja nak? Ada tadi pegawai kantor, ya kan, karyawan toko, kemudian penjaga toko, ya kan, satpam, banyak di sini. Pegawai kantor juga ya, baik yang swasta maupun yang di negeri. Nah, ini misalnya ini gambar di pedesaan ya nak. Ini sawah ini ya, sawah. Nah, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada tadi di pedesaan? Ini dataran rendah ini ya. Nah, ada petani, peternak, ini ada peternak, perkebunan, ya kan? Ada pertanian, peternakan, kemudian penjual pakan, distributor hasil pertanian. Nah, banyak itulah yang ada di jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah pedesaan. Oke. Itulah materi pembelajaran kita hari ini ya nak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you all and see you.